Hari ulang tahun GBI ke-50 ini mencatatkan sejarah yang akan terus diingat. Pasalnya, memperingati usia jubileum yang mestinya dapat digelar dengan berbagai parade dan pawai, tetapi karena adanya pandemi, perayaan hari ulang tahun ke-50 GBI ini dilakukan secara daring. Sebagai bentuk untuk ikut bersama dengan pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Shalom saudaraku, selamat datang dalam 5G Conference. Saya Pendeta Rubin Adi Abraham sebagai Ketua Umum dari BPH Sinode Gereja BT Indonesia mengucapkan terima kasih untuk keterlibatan Anda di dalam conference ini. Acara ini diadakan di dalam rangka jubileum atau hari ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-50. Tapi tentu saja conference ini terbuka untuk saudara semua dari berbagai denominasi. Kita akan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi dengan topik-topik yang sangat menarik dan telah dipersiapkan secara khusus. Karena itu mari kita mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dan kiranya Roh Kudus mengurapi kita sekalian dengan kuasanya. Pada sesi ini, Pendeta Hengki So dan anaknya Pendeta Yehuda So akan membahas tentang Rising Up Sons, di mana meningkatkan hubungan antara bapak rohani dan anak rohani. Sangat penting sekali gereja bisa melahirkan anak-anak rohani. Dan siapa yang melahirkan? Tentunya dari pemimpinnya. Dan sebenarnya ini adalah dalam rangka mewujudkan atau menggenapi amanat agung dari Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa amanat agung itu bukan hanya berbicara, memerintahkan kita untuk memenangkan jiwa, tapi juga harus memuridkan jiwa-jiwa yang kita menangkan itu. Jadi demikian juga dengan anak-anak rohani. Kita perlu memenangkan mereka, membawa mereka kepada Kristus, dan juga harus memuridkan mereka sehingga mereka bisa bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Nah, dalam rangka itulah dibutuhkan memang hubungan bapak dan anak yang sangat baik sekali sehingga nanti anak-anak rohani kita ini bisa benar-benar bertumbuh menjadi murid Tuhan. Nah, dalam gereja mereka tentunya harus diberikan kesempatan untuk bisa melayani menggunakan talenta mereka, dan sangat penting sekali anak-anak rohani ini karena mereka lah nanti yang akan menjadi pelayan-pelayan di kemudian hari. Jadi mereka memang harus diberi kesempatan untuk melayani sejak sekarang ini. Dulu waktu saya lahir baru di Makassar, nah saya bergereja di sebuah GBI di situ. Nah, gembalanya itulah yang kemudian menjadi bapak rohani saya, dan dia banyak membimbing saya, dia banyak memberikan nasihat-nasihat kepada saya, memberikan kesempatan kepada saya juga untuk belajar melayani di gereja lokal di situ ya. Dan dia juga kebetulan adalah sekarang ini mertua saya yang sudah almarhum ya, Bapak Pendeta David Tanonggi. Nah, ketika saya berangkat ke Jakarta, yang menjadi bapak rohani saya adalah Pak Pendeta Mesak, juga sudah almarhum. Nah, beliau juga banyak membimbing saya dan banyak memberikan kepada saya kesempatan-kesempatan dalam melayani. Nah, apa yang bisa saya ambil daripada kedua bapak rohani saya ini? Yaitu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang selalu merasa aman. Jadi, walaupun mungkin anak rohani mereka lebih bagus khotbahnya, mungkin lebih bagus dalam memimpin, jadi WL, atau mungkin lebih bagus dalam kepemimpinan, mereka tenang-tenang saja, mereka tidak pernah merasa terancam, dan mereka memberikan kesempatan kepada kita-kita ini. Nah, inilah yang saya juga belajar untuk bagaimana memberikan kesempatan kepada anak-anak rohani saya, dan tidak pernah merasa terancam ketika ada anak rohani saya yang lebih baik dari saya, khotbahnya lebih bagus, ya ada beberapa orang suka datang kepada saya dan berkata, Pak Hengki, khotbahnya Yuda lebih bagus loh. Oh ya, puji Tuhan, saya mah senang, malah bangga kalau anak jasmani saya dan juga anak rohani saya khotbahnya lebih bagus, dan tidak pernah merasa jealous ya. Dan saya kira itu iri, jealous itu membuat nanti relasi bapak anak jadi kurang baik. Jadi ya, ini yang saya belajar dari bapak rohani saya, kemudian saya mulai menerapkannya kepada anak-anak rohani saya sekarang ini.
Pendeta Yehudaso, sebelum mendukung pendapat ayah rohaninya, yang juga ayah jasmaninya, terlebih dahulu mendasarinya dengan membaca firman Tuhan. Saya mau ngutip satu ayat dulu dalam 1 Yohanes 2 ayat 14. Hai anak-anak, kamu mengenal Bapa. Saya percaya bahwa sebagai anak rohani dan sebagai juga anak jasmani, kita perlu mengenal siapa Bapa kita. Tentunya ketika mengenal, inilah yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Kalau di dalam Alkitab kan ada yang anak-anak secara dewasa, ada anak-anak juga yang Tuhan pakai secara luar biasa. Pastinya tidak bisa langsung menjadi luar biasa kalau tidak memiliki Bapa rohani, ya. Nah, kita perlu belajar mengenal Bapa rohani kita sehingga semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Mendengar penjelasan dari Pendeta Yehudaso, saat itu ditambahkan oleh Pendeta Hengkiso, seorang bapak rohani atau bapak jasmani harus memiliki relasi yang baik. Begitupun sebaliknya. Selain itu, bagi Pendeta Hengkiso, mentoring dari seorang bapak rohani atau bapak jasmani sangat penting, dan juga seorang bapak harus mampu menjadi motivator. Paling penting adalah kita harus punya relasi yang baik dengan anak-anak rohani kita dan juga dengan anak sedarah sedaging kita. Relasi sangat penting, sebab kalau kita tidak punya relasi yang baik, pasti proses pemuridan ini, proses mendewasakan anak rohani pasti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi relasi harus benar-benar baik, relasi harus, kalau mungkin selama ini ada konflik, harus dipulihkan. Setelah relasi mengalami hal yang bagus, lancar, bertumbuh relasinya, dewasa relasinya, nah kemudian dimulai dengan proses bagaimana kita memuridkan anak-anak rohani kita, ya. Harus ada mentoring, jadi bapak rohani itu harus bisa jadi mentor bagi anak-anak rohani mereka, ya, membimbing, memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, melatih mereka, ya. Yehuda dan beberapa anak-anak rohani saya, ya, dilatih untuk berkhotbah. Kadang-kadang saya maju berdua, berkhotbah bersama-sama, lalu kemudian ada 3 poin, saya khotbah 2 poin, mereka 1 poin. Begitu caranya saya mementor, melatih anak-anak rohani, ya, mengajak mereka ikut kunjungan, ikut ke rumah sakit, supaya mereka bisa melihat bagaimana mengkonseling orang, mendoakan orang, ya, mengajak mereka melihat bagaimana melayani pemberkatan nikah, baptisan air, sehingga mereka bisa punya pengalaman nanti ketika mereka nanti jadi pemimpin. Jadi mentoring sangat penting. Jadi mentor, kemudian juga bapak rohani itu harus bisa jadi motivator yang memotivasi, karena kalau anak-anak rohani mereka lagi lemah, tawar hati, maka tugas bapak lah yang menguatkan mereka, memberikan semangat kepada mereka. Dan juga bukan hanya sebagai mentor, sebagai motivator, tapi juga harus sebagai konselor bagi anak rohani mereka, ya, yang kalau anak rohani mereka punya masalah, ya tentunya datang kepada siapa? Ya datang kepada kita. Kitalah yang mengkonseling mereka, memberi nasihat, mendoakan mereka. Dan yang paling penting juga tentunya harus bisa jadi role model, jadi teladan, jadi contoh bagi anak-anak rohani, sehingga mereka bisa punya contoh yang baik di depan dan mereka bisa mengikuti, ya. Karena kadang-kala kan kita ini banyak ngomong, banyak nasihat, tapi tidak bisa memberikan contoh lewat perbuatan. Padahal khotbah lewat perbuatan itu kan lebih nyaring, lebih keras bunyinya daripada khotbah melalui kata-kata. Jadi peranan untuk jadi role model sangat penting sekali. Nah, saya kira proses-proses ini yang bisa kemudian melahirkan nanti anak-anak rohani yang berkualitas, ya. Sehingga nanti kemudian hari mereka nanti akan jadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang berkualitas juga, ya. Saya kira ini prosesnya yang perlu sekali dilakukan oleh setiap kita. Pada saat itu, Pendeta Yehudaso menambahkan bahwa anak rohani atau jasmani selain butuh mentoring dan motivator, tetapi juga membutuhkan intertraining atau memerlukan pelatihan dari bapak rohani ataupun bapak jasmani. Anak muda itu perlu juga namanya entertraining. Biasanya kita entertain, tapi ini bukan entertain. Anak muda butuh entertraining. Artinya perlu dilatih, dan saya sendiri melihat bagaimana
orang tua saya bertindak dan itu lebih powerful daripada kata-kata. Dan kita perlu dilatih, perlu dicontohi, perlu dibimbing dan dikonselor. Tadi saya setuju sekali, ada satu buku yang saya baca melalui Google Book. Judulnya Memulai Dengan Baik, Membangun Kepemimpinan yang Kokoh, ditulis oleh Richard Clinton. Dan dia berkata, untuk melahirkan generasi yang lebih baik, maka kita perlu adanya intensif. Intensif itu apa sih? Itu adanya di pemuritan. Jadi memang bagaimana gembala, orang tua memuridkan, itu sangat penting sekali untuk melahirkan anak-anak rohani.